Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini insyaallah kita memasuki hari yang ke-18. Kita berdoa kepada Allah agar selalu diistiqomahkan dalam ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim hazzahu. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa di siang hari, alju wal atas, dia tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai Ramadan yang kita lakukan ini, khususnya puasa yang kita lakukan sebagai pelebur dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya, di siang hari atau di pagi hari sampai dengan waktunya berbuka dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berupaya agar lisan kita, tangan kita, mata kita, seluruh anggota badan kita ini juga ikut berpuasa. Dan yang paling tinggi itu adalah mempuasakan hati. Ini luar biasa. Minimal kita pada tahap yang kedua mampu menahan lapar dan dahaga, kemudian menahan dari seluruh anggota badan kita, lisan kita, untuk dengan lisan ini kadang-kadang berkata-kata yang wala yajhal wala yarfas, berkata yang kotor dan keji ya. Jangan sampai lisan ini ataupun tangan-tangan kita, jari-jari kita ini Pak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah dalam menyampaikan informasi-informasi yang nanti mungkin saja bisa menimbulkan fitnah. Maka perlu untuk kita mengevaluasi setiap gerak-gerik daripada seluruh anggota tubuh kita, mempuasakan kita, menahan diri untuk tidak emosi, untuk tidak melakukan hal-hal yang rafas dan lain sebagainya. Karena ini yang sulit, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka penting bagi kita untuk menjaga hati ini, Pak. Karena pada dasarnya
manusia itu diberikan banyak sekali keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kecerdasan, berupa kepintaran dalam dirinya, diberikan wajah yang tampan, harta yang banyak, pangkat jabatan, kemudian ditambah dengan nasabnya, keturunannya. Maka hal ini tak jarang diri pribadi itu mengagungkan, diri pribadi itu membanggakan karena hal-hal demikian, maupun ada keistimewaan-keistimewaan lainnya yang ada dalam dirinya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekaguman yang berlebihan itu dapat menyebabkan salah satu penyakit yang disebut dengan penyakit ujub atau bangga akan amal yang dilakukan. Kadang-kadang kita juga membanggakan figur, membanggakan tokoh, ulama, kiai, dai ataupun para ustadz. Kadang-kadang mungkin saja berseberangan dengan apa yang kita pahami, sehingga kadang-kadang di antara kita ketika itu berseberangan, ketika itu bersebelahan, maka timbullah kebencian yang sangat luar biasa karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya hanya mendasar saja, yang menjadikan sifat buruk saja. Bahkan kecintaan yang berlebihan juga, fanatisme buta, menimbulkan cinta mati, cinta yang buta. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, maka ada kalimat, apa kata beliau, apa ujar Sidin, maka apapun itu merupakan sudah amalan ataupun ketetapan tanpa didasarkan kepada tuntunan daripada tuntunan Islam, tuntunan daripada syariat Islam, tuntunan daripada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Maka kita dilarang untuk fanatisme buta atau berlebihan dalam kecintaan terhadap orang yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sikap ujub ini, Pak, sikap membanggakan diri ini bisa terjadi dalam hal apa saja. Seseorang misalkan berolahraga, memiliki sifat ujub, sifat yang selalu ingin menang. Ketika dia mengikuti turnamen selalu menang, dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai satu ketika dia mengikuti turnamen ataupun perlombaan dalam olahraga, dia mengalami kekalahan, maka hal-hal yang telah dikumpulkannya telah menjadi kemenangan pada dirinya yang telah lalu. Ketika dia mengalami kemenangan, dia merasa kecewa karena dia sudah biasa untuk mengalami kemenangan. Ini juga tidak bisa didasari daripada sikap ujub pada diri sendiri yang berlebihan. Padahal ada kalah, ada menang dan ada kalah. Dan ini bisa menghinggapi siapapun juga. Seperti kita lihat pertandingan apapun juga dalam olahraga, tidak ada klub sepak bola yang selalu menang terus, Pak. Tidak ada klub sepak bola di dunia ini yang selalu berada pada klasmen, ya, atau pada peringkat juara. Maka itu akan selalu bergantian antara Vietnam dan Indonesia. Ya. Informasi, kalau tidak salah, saya tidak penggemar bola, Pak, tapi tahu informasi sedikit saya dengar, katanya 20 tahun, Pak, ya, kada pernah menang Indonesia melawan Vietnam, sehingga pada malam beberapa waktu yang lalu dimenangkan oleh Indonesia, ya, kalau tidak salah angkanya 3-0, ya. Nah, ini juga merupakan jangan sampai kemenangan yang didapatkan menjadikan sifat bangga, sifat ujub. Bahkan ada tagline,
pasti menang, pasti menang. Padahal sebenarnya kalimat pasti ini, kita dalam Islam kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang selalu menang, sifat yang selalu benar ini, kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Pak, seandainya seseorang itu selalu benar, tidak pernah salah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, atau apa yang dia perbuat, tidak pernah, maksudnya selalu benar, tidak pernah salah, ditakutkan, kata beliau, dia akan dimasuki oleh penyakit ujub, penyakit membanggakan diri. Maka level, Pak, ujub yang paling tinggi itu adalah bahwa apa yang didapatkannya, bahwa apa yang dihasilkannya, jerih payahnya pada saat ini adalah dari dirinya sendiri, tidak pernah melibatkan orang lain, bahkan tidak pernah mau melibatkan andil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Hal ini telah jauh sangat lama dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita untuk tidak mengikuti perilaku Qarun yang mengumpulkan hartanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama autituhu ala ilmi indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu ala ilmi indi, ya, karena ilmu yang ada padaku. Qarun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekikirannya, karena keujubannya dalam kehidupannya, sehingga kata Allah ala ilmi indi, dia mengatakan karena ilmu yang ada padaku. Tidak mensyukuri bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah segala nikmat yang diberikan, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang ujub, orang yang membanggakan dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ujub ini adalah penyakit hati yang sangat ditakutkan, yang menimpa siapapun juga, umat manusia. Di antara penyakit ujub ini adalah yang mirip dengannya, penyakit ujub yang mirip dengannya atau bersaudaraan dekat dengan penyakit ujub adalah penyakit ar-riya, penyakit riya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa bedanya penyakit ujub dan penyakit riya? Maka kita bisa mengatakan ujub adalah membesarkan amal soleh yang dilakukan, membesarkan atau bangga terhadap amal soleh yang dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Dia hanya mengetahui hanya pada dirinya sendiri, dia mengetahuinya hanya pada dia dan hanya pada Allah, tidak ditampakkan kepada orang lain. Sedangkan riya itu adalah membesarkan amal-amal kebaikannya, amal solehnya. Tentunya dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk tujuan diperlihatkan, ditampakkan, ditampilkan kepada orang lain, sehingga keduanya ini memiliki perbedaan dan memiliki persamaan. Persamaannya adalah jelas, sama-sama penyakit hati dan sama-sama perilaku dosa. Perbedaannya adalah ujub hanya ada pada diri sendiri, membanggakan amalnya, membanggakan setiap bentuk ibadahnya. Sedangkan riya itu adalah dia juga membanggakan amalnya, membanggakan dirinya, tapi dia juga untuk diperlihatkan kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul
di kalangan awam, di kalangan kita, bahwa ada orang yang malas pergi beribadah, ada orang yang malas untuk melakukan sedekah, ada orang yang malas untuk pergi ibadah salat berjamaah ke masjid dengan alasan takut riya, takut dilihat oleh tetangga, takut dilihat oleh kanan dan kiri. Karena kalau saya pergi ke masjid, naik sepeda motor, pakai baju muslim, takut nanti dikatakan riya, takut nanti dikatakan bahwa saya memperlihatkan amal saya, sehingga saya urungkan niat saya untuk khususnya sholat maghrib isya hanya berjamaah saja di rumah. Ini salah kaprah jamaah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amalan karena manusia. Kita meninggalkan amalan, Pak. Amalan puasa sunnah misalkan, apakah ibadah sholat wajib berjamaah, karena manusia, kata beliau, itu adalah riya. Kemudian kata beliau, beramal karena manusia, Pak, bukan karena Allah. Beramal karena manusia termasuk kesyirikan. Ini kata Al-Fudail bin Iyad. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah itu amalan wajib? Apakah itu amalan sunnah, amalan wajib kita pergi ke masjid misalkan melaksanakan ibadah salat maghrib, isya dan lain sebagainya? Apakah itu dilihat orang? Apakah itu tidak dilihat orang? Maka jawabannya adalah kita semata-mata mengharap ridho Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita. Apakah itu ibadah sunnah? Contoh ibadah sunnah yang dilakukan menjadi program rutinitas masjid. Ibadah sunnah berupa puasa sunnah Senin Kemis. Di antara kita mungkin ada yang tidak setuju, di antara kita mungkin ada yang tidak sependapat. Itu kan ibadah sunnah yang tidak perlu untuk ditampakkan. Rasulullah SAW ketika sholat sunnahnya selalu di rumah, karena dikhawatirkan ada yang mengatakan ada timbul perasaan riya. Ketika kita mengatakan demikian, apapun itu, apakah itu ibadah sunnah, apakah itu ibadah puasa sunnah yang telah menjadi program, apakah itu mungkin kita melakukan hal-hal yang lainnya, maka yakinkan diri kita bahwa kita itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat dari beberapa sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah dengan cara terang-terangan kepada orang-orang kafir? Bagaimana Rasulullah SAW memberikan hartanya secara terang-terangan? Yang jadi persoalan adalah ketika di mana kita menempatkan hati kita ketika kita beribadah. Apakah itu ibadah sunnah atau apakah itu ibadah wajib? Ketika kita dasarnya kepada manusia, Pak. Tadi Fudail bin Iyad mengatakan, ini bukan dari kami, kata ulama mengatakan dasarnya daripada manusia ibadah itu tanpa terkecuali apakah itu ibadah wajib ataukah itu ibadah sunnah, maka bisa dikatakan itu riya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai penyakit ujub ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu mahlikati, 3 perkara yang dapat membinasakan, ya. Suhun muta'un, rasa pelit yang ditaati, ya. Rasa pelit yang ditaati, wahawam muttabaun. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Kemudian wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dan yang terakhir adalah sikap ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama adalah rasa pelit
yang selalu ditaati, yang selalu diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan ketiga adalah ujub terhadap diri sendiri. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami kutip dari buku Penyucian Jiwa yang ditulis oleh Dr. Farid. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Madinah. Ada bukunya sangat tebal, ini sering dikaji oleh Ustadz Ismail. Kami ambil dari kutipan beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kebinasaan itu ada dua hal. Beliau juga mengatakan kebinasaan itu ada dua hal. Yang pertama, putus asa. Putus asa terhadap diri sendiri, putus asa terhadap harapan, putus asa terhadap pekerjaan, terlebih putus asa terhadap rahmat Allah. Ini luar biasa. Putus asa terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Sudah banyak dosa yang dilakukan, kalau begitu lanjutkan aja lagi. Ini sesuatu, na'udzubillah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sangat mencintai orang-orang yang dekat kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat ujub. Ini merupakan sifat yang menjadi kebinasaan bagi seseorang. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, ada macam-macam atau model-model ujub yang ada dalam kehidupan kita ini, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ujub karena jumlah yang banyak, karena pengikut yang banyak. Bisa kita lihat dalam sejarah bagaimana pasukan Islam ketika berperang, disebut dengan perang Hunain, diabadikan dalam Al-Quran. Pasukan kita 12.000 pasukan melawan pada saat itu suku Hawazin dan suku Saqif yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad membawa 12.000 pasukan ketika itu. Akan tetapi terjadi, ada yang mengatakan bahwa dalam tafsir disebutkan, ada yang mengatakan di antara mereka ada yang memiliki sifat ujub, bahkan memiliki sifat sombong, yang mengatakan bahwa pasukan mukmin yang 12.000 ini tidak akan mungkin dikalahkan. Tetapi pada kenyataannya kacau balau. Pada kenyataannya kalau kita buka sejarah, dalam buku sejarah kita membaca, pasukan mukmin pada saat itu kacau balau, diserang oleh pasukan musyrikin, diserang sehingga kacau balau. Dan di akhir pertempuran Allah masih melindungi kaum muslimin dan akhirnya dimenangkan peperangan oleh kaum muslimin. Diabadikan Pak dalam surah At-Taubah. Nanti bisa pian buka surah At-Taubah ayat yang ke-25. Laqad nasarakumullah, sehingga ayat ini turun. Laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah menolong kamu. Siapa dia? Kaum mukminin pada saat itu. Fi mawatina katsirah, di banyak medan peperangan. Allah kemudian mengingatkan wa yauma hunainin, dan ingatlah perang Hunain, kata Rasulullah. Kata Allah, maaf, wa yauma hunainin, dan ingatlah perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Falam tughni ankum syai'an, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas ini terasa sempit bagimu. Summa walaitum mudbirin, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Surah At-Taubah ayat yang ke-25. Contoh model ujub yang kedua, Pak. Contoh, ada masjid yang jamaahnya sedikit, ada masjid yang jamaahnya banyak. Kadang-kadang muncul di ucapan kita, lebih membangga-banggakan dengan jumlah yang banyak. Ini juga bisa menjadikan faktor penyakit ujub, bisa menjadikan faktor bahwa membanggakan sesuatu yang banyak itu bisa menjadikan penyakit hati dalam diri kita. Kemudian
model ujub yang ketiga ini contoh juga dalam ibadah kita. Merasa paling rajin dalam ibadah, merasa paling super, merasa paling ahli sedekah maupun yang lainnya. Ini juga menjadikan faktor-faktor ujub dalam diri kita. Bahkan model ujub yang keempat ini adalah terlihat, Pak. Terlihat model ujub juga terlihat pada ahli-ahli agama, terlihat pada jamaah-jamaah pengajian. Bagaimana ketika ada dai atau narasumber, ketika menyampaikan sesuatu, ketika menyampaikan itu Al-Quran dan Sunnah, maka jika tidak selepel dengan ustadznya, jika tidak selepel atau setara dengan ustadznya, dengan gurunya, maka tidak mau untuk hadir, sehingga sengaja dengan sengaja keluar daripada masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang dibahas mungkin saja tidak selepel, sehingga apa yang disampaikan tidak mau untuk mengikutinya, sehingga ketika ada permasalahan sedikit, mari kita berdialog untuk menyampaikan apa yang menjadi kesalahan, menjadi saran dan kritiknya. Keluar daripada masjid, Pak. Keluar daripada masjid itu tidak mengapa jika ada hajat ataupun kepentingan ataupun ada janji. Tetapi ketika kita keluar daripada masjid, karena alasan memponis ini bukan pengajian saya, ini bukan halaqah saya, ini bukan ustadz saya, ini bukan ustadz sunnah, bahkan diantara kita mengajak untuk pergi, bahkan boikot, maka hati-hati jamaah, maka ini bisa jadi jatuh kepada dosa. Yang pertama, dosa ujub, bangga akan dirinya. Yang kedua adalah dosa fitnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyakit ujub ini akan menimbulkan penyakit riya. Ujub riya jika dipelihara akan menimbulkan penyakit sombong, Pak. Penyakit sombong itu al-kibru batarul haq wa ghazun nas. Ini yang paling tinggi. Setelah ujub, bangga diri sendiri, kemudian muncul untuk memperlihatkan kepada orang lain, muncullah penyakit riya. Yang terakhir, Pak, jika dipelihara terus, ujub ini akan tumbuh kakaknya, riya, akan timbul lagi kakaknya lagi, apa? Penyakit sombong, al-kibru batarul haq wa ghazun nas. Kata Rasulullah, orang yang sombong itu adalah orang yang meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bagaimana cara untuk mengatasi penyakit ujub ini. Yang pertama, kita ikhlas beribadah kepada Allah dan selalu istiqomah dalam keimanannya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan demikian. Yang kedua adalah bahwa kita harus sadar bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita merupakan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, wa ma bikum min ni'matihi faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini salah satu trik juga agar kita terhindar dari penyakit ujub adalah dengan cara kita berpuasa, menahan daripada amarah kita, seluruh anggota tubuh kita, bahkan yang level paling tinggi adalah menahan hati kita untuk tidak melakukan perkara kemaksiatan dan selalu ingat setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala bentuk kehilapan yang disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi ulun pribadi yang menyampaikan dan kepada para jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.